Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 5 terus-terusan menjadi benalu. Suamimu belum bangun? Theo mengendikkan dagunya ke arah pintu kamar Devan yang masih tertutup rapat. Belinda hanya memutar bola matanya. Mungkin dia memang seorang pria pemalas. Jawab Belinda sekenanya. Atau mungkin kau yang terlalu gila kerja. Timpal Theo sedikit terkekeh. Kemarin kau dan Devan baru saja menikah. Seharusnya kalian berdua masih bergumul di dalam selimut sekarang. Imbuh Theo lagi. Telunjuk pria itu membentuk tanda kutip. Belinda sontak melotot horor ke arah Theo. Ini hanya pernikahan sementara. Jadi aku tidak akan menyerahkan hal paling berharga milikku kepada seorang suami bayaran. Jawab Belinda dengan nada tegas. Theo terkekeh. Kau yakin pernikahan sandiwaramu ini akan bertahan lama? Biasanya orang yang tidak saling menyukai tetap akan bisa jatuh hati jika mereka tinggal satu rumah. Tutur Theo mengemukakan pendapatnya. Aku bukan orang semacam itu. Dengkus Belinda sebelum menyesap teh di cangkirnya. Aku tetap akan bersikap profesional pada Devan. Kalaupun nantinya kami terlihat mesra, itu semua hanya sandiwara. Ujar Belinda lagi dengan nada penuh keyakinan. Lagi pula, pria kere itu sudah mempunyai calon istri dan calon mertua yang matre. Dan aku tidak akan menjadi wanita perusak hubungan orang lain. Nona Belinda Halley tidak akan serendah itu. Imbuh Belinda dengan nada pongah. Theo hanya mengendikkan bahunya. Nona Belinda sudah bangkit dari duduk dan meraih tasnya yang ada di atas meja. Kita berangkat sekarang. Tak perlu menunggu pria pemalas itu bangun. Tita Belinda yang sudah berjalan cepat melintasi ruang tengah. Nona direktur itu sudah sampai di depan pintu utama apartemen. Dan Theo dengan cepat menyusul langkah sang atasan. Bos dan asisten itu pun segera meninggalkan unit apartemen milik Belinda. Dan menuju ke kantor Halley Development. Devan mengerjapkan matanya saat mendapati sinar matahari. Yang sudah begitu menyilaukan menembus jendela besar di kamarnya. Pria itu meraih jam digital yang ada di atas nakas. Ya ampun, Devan bangkit dengan cepat saat mendapati angka 9 di jam digital tersebut. Pria itu mengusap wajahnya dengan kasar beberapa kali, sebelum beranjak dan pergi ke kamar mandi. Devan keluar dari kamar dan sedikit celingukan. Apartemen Nona Belinda terlihat sepi. Apa Nona direktur itu juga belum bangun? Devan sudah berdiri di depan kamar Nona Belinda sekarang. Sedikit ragu, namun Devan memberanikan diri mengetuk pintu kokoh di hadapannya. Tok, 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 Nona Belinda. Devan memanggil sedikit keras. Tidak ada jawaban. Devan mengetuk sekali lagi. Nona Belinda. Panggil Devan lebih keras, namun masih tidak ada jawaban. Devan meraih knob pintu itu dan membukanya perlahan. Sepi. Nona Belinda tidak ada di kamarnya. Apa mungkin Nona direktur itu sudah pergi ke kantor pagi ini?
Tapi bukankah mereka baru saja menikah kemarin? Lucu sekali kalau Nona Belinda langsung pergi bekerja hari ini. Devan hanya mengendikkan bahunya dan segera menuju ke arah dapur. Tidak ada apapun di atas meja makan. Devan membuka kulkas untuk mencari sesuatu yang mungkin bisa ia masak pagi ini. Isi kulkas Nona Belinda lumayan lengkap ternyata. Devan segera mengeluarkan beberapa bahan untuk ia masak. Beruntung dulu Devan sering membantu Bu Devi memasak. Jadi pria itu tidak terlalu kaku saat harus turun memasak di dapur. Setelah berjibaku selama 30 menit di dapur mewah Nona Belinda, Devan akhirnya bisa menyantap sarapan yang mungkin juga merangkap makan siang. Namun, baru beberapa suap Devan menikmati sarapannya. Telepon kabel yang ada di ruang tengah berbunyi. Devan bergegas mengangkatnya. Halo? Halo, Dev, kau sudah bangun? Suara Theo di seberang sana langsung bisa Devan kenali. Ya, aku tadi bangun kesiangan. Apa Nona Belinda ke kantor pagi ini? Tanya Devan sedikit khawatir. Ya, Belinda sedang meeting bersama klien sekarang. Dia marah tadi pagi. Tanya Devan lagi semakin khawatir. Yang benar saja, saat ini Devan menumpang di apartemen Nona Belinda. Tapi dirinya selalu saja terlambat bangun. Sedikit marah dan lebih banyak kesal. Astaga, aku baru memejamkan mataku jam 4 pagi. Makanya aku tidak bisa bangun pagi. Devan mencari alasan. Terdengar tawa Theo di seberang telepon. Apa kau merasa galau semalaman karena tidak tidur bersama istrimu? Ledek Theo yang masih tergelak. Apa maksudmu? Tanya Devan tidak paham. Kenapa tidak kau dobrak saja pintu kamar Belinda semalam? Dan meminta hakmu sebagai suami. Theo masih tak berhenti meledek Devan. Dan Nona Belinda akan langsung melemparku dari jendela apartemennya. Timpal Devan merasa kesal. Tawa Theo semakin terbahak di seberang telepon. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Nona direktur itu sudah keluar dari ruang rapat. Pungkas Theo yang langsung menutup telepon. Devan meletakkan gagang telepon kembali ke tempatnya. Pria itu segera kembali ke meja makan dan membereskan sisa-sisa sarapannya. Devan tidak tahu akan melakukan apa hari ini. Mungkin sebaiknya Devan mandi dulu sebelum memikirkan akan kemana atau melakukan apa setelah ini. Kau ke restoran Paman Owen hari ini, Belinda? Tidak, kata Paman Owen aku mendapat libur sampai besok, Devan. Lalu sekarang kau di mana? Masih di apartemen dan bermalas-malasan, Belinda? Aku baru saja akan keluar dan mengikuti kelas mengemudi seperti yang kau sarankan kemarin, Devan. Bagus kalau kau sadar diri dan tidak terus-terusan menjadi benalu di apartemenku, Belinda. Devan menarik nafas panjang sesaat setelah membaca pesan terakhir dari Nona Belinda. Kata-kata Nona direktur itu benar-benar setajam pedang. Jelas-jelas dia yang butuh kehadiran Devan sebagai suami bayaran. Tapi kenapa dia menganggap Devan adalah benalu di apartemennya? Devan segera mengeringkan rambutnya dengan handuk dan bersiap-siap untuk pergi ke sekolah mengemudi. Devan benar-benar tidak mau dicap sebagai pengangguran, apalagi benalu bagi Nona Belinda. 1 bulan berlalu.
Hidup Devan terasa monoton 1 bulan ini. Bangun tidur, pergi ke restoran Paman Owen. Kadang datang ke kelas mengemudi, lalu pulang kembali ke apartemen Nona Belinda. Entah mengapa semuanya terasa membosankan untuk Devan. Apalagi, belakangan ini Nona Belinda sering lembur dan pulang hingga malam. Membuat Devan semakin bosan saja. Meskipun saat Nona Direktur itu ada di apartemen mereka juga jarang bicara. Namun tetap saja kehadiran Nona Belinda di dekatnya selalu membuat Devan merasa tenang. Devan merasa sedikit aneh dengan perasaannya pada Nona Belinda tersebut. Namun Devan memilih untuk menganggap itu perasaan seorang teman. Atau saudara mungkin, dan Devan enggan berpikir yang aneh-aneh. Suara pintu apartemen membuat Devan tersentak kaget. Lamunan Devan seketika menjadi buyar. Nona Belinda masuk tanpa mengucapkan salam. Nona Direktur itu menatap sejenak pada Devan yang duduk di sofa ruang tamu. Sebelum berlalu ke dapur tanpa menyapa Devan sedikitpun, Devan mengekori Nona Belinda dan ikut masuk ke dapur. "Kau sudah makan malam, Bel?" tanya Devan berbasa-basi. Belinda meneguk air putih di gelasnya hingga tandas. Sebelum menjawab pertanyaan Devan. "Belum," jawab Nona Direktur itu singkat. "Aku sudah masak untuk makan malam. Kita bisa makan bersama," ujar Devan lagi seraya membuka tudung saji yang ada di atas meja makan. Belinda melihat sejenak ke arah makanan yang ada di atas meja makan. Ada sop sayur dan ikan bakar yang aromanya lumayan menggugah selera. "Kau memasak sendiri?" tanya Belinda dengan raut wajah tidak percaya. "Ya, tadi aku pulang cepat dari restoran Paman Owen. Jadi aku belanja sebentar lalu memasak," jawab Devan menjelaskan. "Duduklah, Bel." Devan menarik kursi dan mempersilahkan Nona Direktur itu untuk duduk. Belinda tak berucap sepatah kata pun dan langsung duduk. Devan hendak mengambilkan nasi untuk Belinda, namun gadis itu dengan cepat mencegahnya. "Aku bisa sendiri," ucap Belinda seraya mengambil alih sendok nasi dari tangan Devan. "Kenapa sedikit sekali?" protes Devan saat melihat nasi yang ada di piring Belinda. "Yang mungkin hanya 2-3 sendok makan saja. Aku tidak bisa makan terlalu banyak. Karena itu bisa membuat perutku sakit," sahut Belinda menatap galak pada Devan. "Jadi tidak perlu protes atau sok-sokan mendikteku," imbu Belinda lagi terdengar ketus dan tetap mempertahankan tatapan galakannya pada Devan. Devan hanya diam dan tak menjawab sepatah kata pun. Pria itu menikmati makanannya dengan khusyuk. Belinda memasukkan potongan ikan bakar terakhir ke mulutnya. Ikan bakar ini rasanya enak. "Mungkin kau bisa menambahkannya ke menu kafemu," puji Belinda yang kini sudah menghabiskan makanan di piringnya. Devan tersenyum senang mendengar pujian dari Belinda. "Kau menyukai masakanku?" tanya Devan dengan raut wajah berbinar. "Lumayan," jawab Belinda dengan raut wajah datar. Nona Direktur itu sudah beranjak dari duduknya. Devan ikut beranjak dan segera membereskan sisa-sisa makan malam mereka. "Kau sepertinya sedang banyak pekerjaan akhir-akhir ini, Bel,
Devan kembali buka suara dan berusaha mengajak Belinda untuk mengobrol. Belinda yang tadinya sudah akan keluar dari ruang makan kembali lagi dan menarik satu kursi untuk duduk. Nona direktur itu duduk menghadap ke arah Devan yang kini sedang mencuci piring. Ya, berkat sandiwara dan peranmu sebagai suami bayaranku, akhirnya aku berhasil teken proyek dengan Mr. Josh Elliot. Cerita Belinda yang masih menatap pada Devan yang cekatan sekali mencuci piring. Devan menghentikan sejenak aktivitasnya. Entah kenapa hati Devan sedikit nyeri. Saat Belinda kembali menyebut statusnya sebagai suami bayaran. Tapi Devan memang hanyalah seorang suami bayaran. Seharusnya memang Devan sadar diri. Selamat. Devan berbalik dan tersenyum pada Nona Belinda yang masih menatap ke arahnya. Dan lusa, kita mendapat undangan pesta peresmian salah satu hotel milik Mr. Josh. Ujar Belinda lagi memberi kabar pada Devan. Devan meletakkan piring terakhir yang sudah selesai ia cuci ke atas rak. Lalu pria itu meraih serbet untuk mengeringkan tangannya. Apa aku juga harus ikut? Tanya Devan merasa ragu. Pria itu bersandar pada meja dapur. Dan balas menatap ke arah Belinda yang masih duduk di tempatnya tadi. Tentu saja kau harus ikut. Kau adalah suamiku. Jadi kau harus ikut dan datang bersamaku di setiap pesta yang aku hadiri. Tegas Belinda dengan nada ketus. Nona direktur itu berdecak berulang kali. Baiklah, maaf. Aku pikir tugasku mendampingimu hanya sampai proyek Mr. Josh saja. Gumam Devan merasa bersalah. Belinda memutar bola matanya. Tidak perlu lebay seperti itu. Sergah Belinda ketus. Bagaimana kelas mengemudimu? Ini sudah 1 bulan lebih, apa sudah ada perkembangan? Tanya Belinda lagi mengalihkan topik pembicaraan. Oh, ya, sebenarnya aku baru saja akan memberitahumu. Kalau aku sudah mendapatkan SIM hari ini. Jawab Devan antusias. Bagus, sekarang kau bisa membawa mobil sendiri berarti. Ucap Belinda seraya bersedekap. Apa aku boleh naik motor saja saat pergi bekerja? Tanya Devan mengajukan permintaan. Memangnya kau punya motor? Belinda menatap remeh pada Devan. Aku berencana membeli motor baru, kalau kau mengizinkan. Jawab Devan seraya tertunduk, tapi aku akan membayar cicilannya dengan gajiku dari Paman Owen. Sambung Devan cepat, berharap Belinda akan mengabulkan permintaannya kali ini. Tunggu, Paman Owen memberimu gaji? Tanya Belinda tak percaya. Iya, kata Paman Owen aku dianggap bekerja sebagai asistennya selama di resto. Dan kadang aku juga turun ke dapur. Jadilah Paman Owen memberiku gaji. Cerita Devan kembali dengan wajah antusiasnya. Belinda menghela nafas. Kau tabung saja uang gajimu yang tak seberapa itu. Soal motor baru untukmu, Theo yang akan membelikannya. Jadi kau tidak perlu repot-repot membayar cicilan setiap bulan. Ujar Belinda seraya beranjak dari duduknya dan keluar dari ruang makan. Terima kasih, Nona Belinda, ucap Devan tulus. Belinda tak menjawab dan melanjutkan langkahnya masuk ke dalam kamar. Belinda butuh berendam sekarang.
Pukul 7.30. Dev. Belinda baru mengetuk pintu kamar Devan 1 kali. Saat tiba-tiba pintu kamar itu sudah dibuka dari dalam. Devan sudah terlihat rapi. Pagi. Sapa Devan seraya tersenyum manis pada Belinda. Aku harus segera ke kantor pagi ini. Ikut aku sebentar. Perintah Belinda yang sudah berbalik dan mengayunkan langkahnya menuju pintu utama apartemen. Devan segera mengekori nona direktur tersebut dan ikut keluar dari unit apartemen. Dua orang itu naik lift yang ada di ujung lorong dan turun ke lantai basement. Nona Belinda terus melangkahkan kakinya di antara deretan mobil yang terparkir rapi. Hampir semuanya adalah mobil-mobil mewah yang entah milik siapa. Belinda berhenti di depan sebuah mobil berwarna hitam. Di sebelahnya ada mobil Ferrari warna merah. Yang Devan tahu itu adalah mobil kesayangan Nona Belinda. Ini adalah mobil yang akan kau pakai beraktivitas sebelum motormu datang, ucap Belinda seraya melemparkan kunci mobil pada Devan. Devan mengamati dengan teliti mobil berwarna hitam tersebut. Berhati-hatilah saat mengemudikannya. Dan jangan sampai menabrak apalagi membuatnya hancur, pesan Belinda seraya menuding ke arah Devan. Siap, Nona Belinda, jawab Devan seraya mengangguk patuh. Aku harus pergi ke kantor sekarang. Belinda membuka pintu mobil kesayangannya. Kau tidak sarapan dulu? Tanya Devan khawatir. Aku akan sarapan di kantor, jawab Belinda yang kini sudah masuk ke dalam mobil. Devan menghampiri mobil nona direktur itu dan menumpukan tangannya di jendela mobil. Kau akan mengemudi sendiri? Tanya Devan lagi sedikit cemas. Ini hal biasa, kenapa kau harus cemas begitu? Sergah Belinda merasa kesal. Tidak, maksudku bukankah biasanya Theo menjemputmu? Theo sedang ada urusan di luar kota. Mungkin besok dia baru kembali. Jadi aku akan menyetir sendiri ke kantor. Dan kau tidak perlu sok-sokan peduli, apalagi khawatir berlebih seperti itu. Jawab Belinda dengan nada tegas. Kau bukan siapa-siapa. Imbu Belinda lagi menuding ke arah Devan. Aku suamimu, Bel. Sahut Devan menegaskan statusnya. Hanya suami bayaran. Gumam Belinda seraya menaikkan kaca jendela mobilnya. Tak butuh waktu lama. Dan mobil Ferrari merah itu sudah melaju meninggalkan basement apartemen. Devan menarik nafas panjang dan memilih untuk kembali saja ke atas. Masih terlalu pagi untuk datang ke restoran. Jadi mungkin Devan akan sarapan dulu. Belinda benar, aku hanya seorang suami bayaran. Lalu kenapa aku harus peduli dan khawatir pada nona direktur itu? Devan bergumam sendiri seraya menertawakan kebodohannya. Jam makan siang. Devan memeriksa ponselnya. Ada belasan panggilan tak terjawab dari Rihanna. Ada apa? Devan mencoba menghubungi Rihanna. Namun nomor gadis itu malah tidak aktif sekarang. Devan memutuskan untuk mengirim pesan saja. Baru saja Devan akan menyimpan kembali ponselnya, Theo menelepon. Halo, Theo. Sambut Devan cepat.
Dev, bagaimana kabarmu? Baik, ada apa menelepon? Tanya Devan yang sedang malas berbasa-basi. Belinda menyuruhku membeli motor baru. Apa itu untukmu? Ya, apa kau sudah kembali? Kata Belinda, kau baru kembali besok. Cecar Devan merasa bingung. Belum, aku masih di bandara. Mungkin 1 atau 2 jam lagi aku akan tiba di sana. Kau di mana sekarang? Di mana lagi memangnya? Aku di restoran Paman Owen sampai sore. Jawab Devan santai. Baiklah, dari bandara aku akan langsung ke restoran. Lalu kita akan membeli motor baru untukmu. Suara Theo terdengar bersemangat. Terserah kau saja. Jawab Devan kurang bersemangat. Pikiran Devan seperti tidak sedang di tempatnya. Devan masih khawatir dan bertanya-tanya kenapa tadi Rihanna menelponnya berulang kali. Aku harus pergi sekarang. Sampai jumpa nanti, Dev. Panggilan Theo terputus. Devan merenung sejenak sebelum kembali memeriksa ponselnya. Belum ada balasan pesan dari Rihanna. Aneh sekali. Biasanya Rihanna selalu membalas pesan Devan dengan cepat. Dev, kau sudah makan siang? Teguran dari Paman Owen membuyarkan lamunan Devan. Sudah, Paman, ada apa? Jawab Devan cepat. Ikut Paman sebentar. Titah Paman Owen memberi kode pada Devan agar mengikutinya. Devan hanya mengangguk dan segera mengikuti langkah pria paruh baya tersebut. Tepat pukul 3 sore, Theo sudah tiba di restoran Paman Owen. Setelah mengobrol sebentar dan minta izin pada Paman Owen, Theo dan Devan segera pergi meninggalkan resto dan menuju ke dealer motor. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit, dua pria tersebut akhirnya tiba di sebuah dealer motor. Theo dan Devan berkeliling dan melihat-lihat motor mana yang akan mereka beli. Kau ingin membeli motor yang bagaimana, Dev? Tanya Theo seraya menyodorkan sebuah brosur pada Devan. Yang biasa saja, yang seperti itu. Devan menunjuk pada salah satu motor matic yang dipajang di bagian depan dealer. Aku rasa kurang cocok untukmu. Kenapa tidak membeli yang seperti itu saja? Theo menunjuk ke arah motor sport yang ada di bagian tengah ruang etalase. Tidak, jawab Devan tegas. Yang itu harganya sangat mahal, Theo. Imbuh Devan lagi yang merasa keberatan. Oh, ayolah, Nona Belinda yang akan membayarnya. Dia baru saja mendapat sebuah proyek besar berkat dirimu. Jadi jangan sungkan begitu, ujar Theo sedikit terkekeh. Pria itu sudah dengan cepat menghampiri bagian penjualan. Sepertinya Theo langsung melakukan transaksi. Theo, ini terlalu berlebihan. Sergah Devan yang masih merasa keberatan dengan ide Theo untuk membeli motor sport mahal. Sudah terlanjur aku beli, tidak bisa dikembalikan lagi. Jawab Theo santai. Nona Belinda akan mengomel kalau kau membeli motor yang murahan seperti itu. Imbuh Theo lagi yang kini telunjuknya mengarah ke deretan motor matic yang tadi sempat dipilih oleh Devan. Devan hanya bisa berdecak pasrah. Theo sudah selesai melakukan pembayaran. Kata pihak dealer,
motor akan secepatnya dikirim ke apartemen Nona Belinda. Ayo kita pulang. Ajak Theo seraya menepuk punggung Devan. Sepupu Nona Belinda itu berjalan cepat menuju pintu keluar dealer. Dan Devan segera mengikuti langkah Theo. Theo dan Devan sudah dalam perjalanan pulang menuju ke apartemen Nona Belinda. Kau harus mengajariku naik motor setelah ini, ucap Theo memulai percakapan. Apa, kau tidak bisa naik motor? Cecar Devan merasa heran. Theo mengendikkan bahunya. Papa selalu melarangku naik motor. Karena kata papa itu adalah sebuah mesin pembunuh yang berbahaya, jawab Theo yang langsung membuat Devan tergelak. Tertawalah sepuasmu, memang kenyataannya begitu, ujar Theo lagi sedikit kesal. Maaf, Theo, aku tidak bermaksud mengejekmu, ucap Devan yang berusaha keras menghentikan tawanya. Aku akan mengajarimu sampai ahli nanti, imbuh Devan lagi seakan sedang berjanji pada Theo. Theo hanya mengangguk dan tersenyum senang. Tidak ada lagi obrolan di antara kedua pria itu. Hingga mereka tiba di gedung apartemen Nona Belinda. Kau tidak mampir? Tanya Devan sebelum turun dari mobil Theo. Tidak, aku akan langsung pulang. Bye. Theo melambaikan tangan pada Devan yang sudah turun dari mobil. Setelah Devan membalas lambaian tangan Theo, mobil Theo segera melaju meninggalkan gedung apartemen. Devan segera naik lift yang ada di lobi dan menuju ke lantai tempat unit apartemen Nona Belinda berada. Baru saja Devan membuka pintu dengan kartu akses, ponselnya berbunyi. Rihanna menelpon. Devan segera mengangkatnya. Halo, Rihanna, kau. Devan belum selesai menyapa Rihanna saat kekasihnya itu sudah memotong kalimat Devan dengan cepat. Mas Devan, maafkan Rihanna mas. Ucap Rihanna di tengah isak tangisnya. Tunggu, ada apa ini? Rihanna, ada apa? Tanya Devan bingung karena mendadak Rihanna menelponnya sambil menangis. Ingin rasanya Devan berlari pulang sekarang dan mencari tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi pada Rihanna. Mas Devan jangan menghubungi Rihanna lagi mulai sekarang. Mas Devan jaga kesehatan, ya. Semoga Mas Devan menjadi orang yang sukses suatu hari kelak. Tidak, apa maksud kamu, Rihanna? Apa yang sudah terjadi? Tanya Devan yang semakin bingung. Bersambung.